Maka perjalanan Nabi itu adalah perjalanan dari langit pertama menuju ke langit yang ketujuh, di mana Sidratul Muntaha berada, di mana surga itu berada, karena digambarkan oleh surat An-Najm tadi, inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga, tempat tinggal. Ini menceritakan bahkan menantang manusia dan jin supaya melakukan perjalanan ke luar angkasa. Bahkan digambarkan menembus batas-batas langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, kita bertemu lagi di episode Cangkir Tasawuf hari Jumat. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita seperti saya janjikan di episode yang sebelumnya. Kita akan mengkaji lebih dalam, melanjutkan perjalanan yang telah kita bahas. Isra itu perjalanan mendatar yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, bahkan dengan klarifikasinya yang meragukan bahwa itu perjalanannya Nabi Muhammad. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutannya perjalanan vertikal dari langit dunia ke Sidratul Muntaha. Di manakah ayatnya berada? Di surat apa Allah berfirman tentang perjalanan dari langit dunia ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh itu? Kalau Isra, perjalanan malam itu diceritakan hanya di satu ayat dalam surat Al-Isra, maka perjalanan Mi'raj ini diceritakan oleh Allah dalam sejumlah ayat dan sejumlah surat. Salah satunya ada di dalam surat An-Najm, ayat 14 sampai 18. Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Idh yaghsha sidrata may yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Rasulullah tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sahabat sekalian, rentetan ayat ini bercerita bahwa Rasulullah pernah sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha? Digambarkan di ayat berikutnya, inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Dari dua ayat ini saja, 14 dan 15, kita sudah mendapat gambaran bahwa Sidratul Muntaha itu adalah suatu tempat di alam akhirat, di langit yang ketujuh. Kenapa? Karena Allah memberikan clue di situ bahwa di dekatnya ada surga. Nah, surga adalah bagian, satu tempat yang ada di alam akhirat. Maka kita bisa mengambil kesimpulan secara ringkas dari ayat-ayat ini bahwa Rasulullah itu melakukan perjalanan dari langit dunia karena beliau masih hidup waktu itu, bukan diceritakan setelah wafat barulah masuk ke alam akhirat, bukan. Melainkan ketika masih hidup diperjalankan oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Dari langit dunia ke langit akhirat. Maka kalau ayat ini kita perjelas dengan ayat-ayat yang lain, kita mendapatkan banyak clue, banyak petunjuk, banyak tanda-tanda dan hikmah-hikmah yang memberikan gambaran holistik kepada kita. Bahwa sesungguhnya akhirat itu sudah ada. Ini poin yang pertama.
Kan ada tuh yang bertanya, sebetulnya akhirat ini masih nanti ataukah sekarang sudah ada? Sudah ada. Akhirat secara ruangan itu sudah ada. Tetapi secara waktu, fase kehidupan itu baru nanti akan diberikan atau dibuka kepada kita sebagai sebuah pengalaman yang waktunya adalah di fase akhirat. Jadi secara ruang sudah ada, tetapi secara waktu baru akan kita alami nanti setelah fase-fase yang sebelumnya itu terjadi. Jadi setelah fase dunia, kita sudah membahas ada fase alam barzah, dan sesudah fase alam barzah, di mana kita menunggu hari kebangkitan, maka akan datang fase alam akhirat, di mana badan kita akan dibangkitkan dari dalam kubur kita. Bukan hanya kejiwaan, bukan hanya jiwa dan roh, tetapi dengan badan kita dibangkitkanlah di alam akhirat. Itulah secara waktu, ya, secara waktu terjadinya nanti, tetapi secara ruang sesungguhnya akhirat itu sudah ada. Karena Allah mengatakan di dalam ayat yang berbeda bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya ada berlapis-lapis. Ada 7 lapis menurut Al-Quran. Sab'as samawat, 7 lapis langit. Langit yang paling rendah adalah langit dunia. Dan langit yang paling tinggi adalah langit akhirat. Maka ada sebuah ayat yang mengatakan begini, Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi seluruh langit dunia ini atau seluruh langit yang dihiasi oleh bintang-bintang ini adalah langit dunia, dan itu menggunakan kalimat yang tunggal, sama. Allah menggunakan istilah tunggal terhadap langit itu, yaitu sama ad-dunya. Sama itu adalah langit tapi dalam arti tunggal, bahwa dunia ini adalah langit yang tunggal. Tetapi ini adalah bagian dari 7 langit yang jamak itu. Ya, ketika jamak maka Allah menggunakan kata samawat. Sab'as samawat. Jadi dunia adalah bagian dari 7 langit. Dan itu adalah langit yang paling rendah. Sama ad-dunya itu di mana bintang-bintang, galaksi-galaksi, segala macam benda langit itu berada. Nah, langit pertama ini ternyata berada di dalam langit kedua yang lebih besar. Langit keduanya berada di langit ketiga yang lebih besar lagi. Langit ketiganya berada di dalam langit keempat yang lebih besar, di dalam langit kelima, langit keenam, sampai langit yang ketujuh. Dan langit yang ketujuh itu adalah alam akhirat. Nah, sab'as samawat, 7 langit ini oleh Allah diciptakan secara satu paket sejak awal penciptaan dahulu. Di mana dunia ada di langit terkecil dan alam akhirat di langit yang terbesar. Kalau boleh saya umpamakan, saya analogikan, tetapi ini belum mewakili sebetulnya. Nanti saya jelaskan pada episode lainnya bagaimana pendekatan saintifik ilmu kosmologi tentang langit yang berlapis 7 itu. Tetapi di kesempatan ini saya ingin menyederhanakan dulu supaya tidak mengalami kerancuan di dalam berpikir, ya. Karena ini sangat kompleks cerita tentang dimensi langit ini. Saya analogikan bahwa langit yang 7 itu bertingkat-tingkat seperti bola kecil di dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar lagi, dalam bola lebih besar lagi, sampai 7 kali. Bola paling kecil adalah dunia di mana kita tinggal, di mana kita hidup dengan bintang-bintang dan segala benda langit yang ada yang bisa kita observasi. Sedangkan langit yang terbesar, bola yang terbesar adalah akhirat. Maka langit dunia ini sesungguhnya berada di dalam langit akhirat. Dunia berada di dalam akhirat. Oke, sahabat sekalian, maka perjalanan Nabi itu adalah perjalanan dari langit pertama menuju ke langit yang ketujuh, di mana Sidratul Muntaha berada, di mana surga itu berada, karena digambarkan oleh surat An-Najm tadi, inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa.
Di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Nah, lantas bagaimana perjalanan itu terjadi? Di kesempatan ini saya ingin menunjukkan dalil-dalilnya dulu. Ayat-ayat yang bercerita tentang perjalanan itu. Sedangkan insya Allah di episode yang berikutnya saya akan bercerita secara lebih saintifik. Ya, karena ternyata ilmu pengetahuan modern itu sudah bisa menjelaskan bagaimana mekanisme perjalanan antar langit itu. Atau bagaimana caranya bisa masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ya, secara saintifik itu bisa diceritakan. Tetapi karena butuh waktu yang cukup panjang, maka kali ini saya tunjukkan dulu dalil-dalilnya di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu menciptakan 7 langit dan hambanya, makhluknya itu bisa melakukan perjalanan menembus dimensi-dimensi langit itu. Dari langit pertama sampai langit yang ke-7. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah memberikan clue yang lebih jelas, bahkan tantangan kepada manusia dan jin. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus lapisan-lapisan langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat ini menceritakan, bahkan menantang manusia dan jin supaya melakukan perjalanan ke luar angkasa. Bahkan digambarkan menembus batas-batas langit. Ini nanti kita bahas di episode yang berikutnya, sebetulnya langit itu apa? Karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang langitnya. Tetapi secara sederhana saya ingin kembali ke analogi tadi, bahwa langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, sampai 7 itu adalah seperti bola di dalam bola, di dalam bola, di dalam bola. Ada batas-batas langit antara langit pertama dengan langit kedua. Antara langit kedua dengan ketiga, dengan 4, sampai langit yang ke-7 itu ada batas dimensi. Batas dimensi, sehingga surat Ar-Rahman ayat 33 ini menggunakan kata fangfudu, maka tembuslah batas-batas langit itu. Karena langit dunia ini adalah langit yang berisi bintang-bintang, langit yang material. Di atas itu ada langit yang bersifat lebih non-material semakin ke langit yang tertinggi, yaitu langit yang ke-7. Nah, maka Allah menantang manusia untuk melakukan perjalanan melintasi langit itu. Dan itu dimungkinkan, kata Al-Quran, kata Allah dalam ayat ini. Yaitu ketika kita memiliki sultan. Sultan itu bisa dimaknai sebagai teknologi, sebagai kekuatan, sebagai kekuasaan, baik finansial, ilmu, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang itu, manusia maupun jin, itu bisa melakukan perjalanan untuk menembus langit-langit itu. Nah, tentang jin ini juga ada yang bertanya, Pak, apakah benar jin itu ada? Oh, tentu saja ada. Yang bercerita Al-Quran itu. Bahkan dijadikan nama sebuah surat. Surat yang ke-70 itu adalah surat jin. Ada 28 ayat di sana yang Allah bercerita tentang masyarakat jin itu. Insya Allah satu ketika kita akan membahas tentang kehidupan jin itu seperti apa. Saya cuma ingin mengatakan di sini bahwa Allah memberikan tantangan kepada manusia untuk melakukan perjalanan melintasi langit, menembus batas-batas langit itu. Karena langit itu ternyata bukan cuma satu, melainkan ada berlapis 7. Dan ternyata ilmu pengetahuan modern itu sudah mengarah ke sana. Tidak lagi menyebut langit itu sebagai universe, ya, jagat raya ini, tetapi sudah mengarah kepada multiverse. Bahwa jagat raya ini sesungguhnya adalah multi, banyak. Dan itu ada batas-batas dimensi yang kata Al-Quran bisa ditembus dengan sultan, ya, kalau kita mengetahui caranya. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran lagi-lagi memberikan clue, memberikan petunjuk kepada kita bahwa perjalanan Mi'raj itu sesungguhnya bisa dilakukan. Bukan hanya berupa penglihatan,
penampakan kepada Rasul diperlihatkan alam yang lain. Bukan cuman itu. Karena Al-Quran memberikan clue yang lebih fisikal dibandingkan hanya sekedar penglihatan bahwa manusia dan jin itu bisa melakukan perjalanan menembus langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.